Empty hearts and neon lights. Oke anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik anak-anak. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Baik, alhamdulillah. Sehat semua ya? Alhamdulillah kita sehat. Pada kali ini kita bisa mengikuti pelajaran. Kita sehat walafiat gitu ya anak-anak ya. Kita wajib bersyukur diberi kesehatan karena banyak di luar sana yang masih terbaring di rumah sakit ya anak-anak ya. Kita harus, karena apa? Sehat itu mahal harganya anak-anak gitu. Maka dari itu harus jaga fisiknya ya anak-anak ya. Tetap sehat, makanya dijaga. Pokoknya ya harus dijaga kesehatannya. Oke, baik anak-anak. Sebelum Bapak memulai pelajaran, ada yang udah paham atau udah tahu kita akan mempelajari bab apa anak-anak? Tahu Pak, saya Pak. Oke, anak Syafi'i, apa pelajaran kita pada kesempatan pada kali ini? Pelajaran hari ini Pak, taat, ikhlas, khauf, taubat. Oke, baik anak-anak. Wajib dicontoh ya teman kita ini, anak Syafi'i ini. Karena apa? Alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran itu di rumah itu harus kita baca dulu sebelum pergi ke sekolah gitu ya. Harus kita baca dulu apa materinya, biar apa? Biar di sekolah itu kita paham gitu ya, paham apa yang akan kita pelajari, apa yang kita kita pelajari gitu ya anak-anak ya. Oke, baik anak-anak. Di sini kita akan memasuki bab yaitu taat, ikhlas, khauf, dan taubat. Itu anak-anak. Sebelumnya apa itu yang misalkan apa itu taat? Ada yang udah tahu anak-anak? Belum Pak. Belum Pak. Oke ya anak-anak. Kalau begitu di sini Bapak akan menjelaskannya. Oke anak-anak. Di sini taat yaitu menurut bahasa yaitu tunduk, patuh dan setia. Itu ya anak-anak ya. Patuh, tunduk dan setia itu namanya taat. Nah, di sini kita mempelajari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini yang artinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala berarti patuh pada perintah dan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Gitu. Baik aturan itu berhubungan dengan ibadah maupun aturan yang berhubungan dengan berinteraksi dengan sesama manusia dan makhluk lainnya. Gitu. Lantas, bagaimana kita bisa tahu apa peraturan-peraturan Allah untuk kita sehingga kita bisa mentaatnya melalui Al-Qur'an tentunya yaitu anak-anak ya. Nah, di sini Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah Subhanahu wa taala dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu,
Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yaitu di sini Allah itu Al-Qur'an dan Rasulnya di sini yaitu sunnahnya, yaitu ya hadis kan. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Oke, di sini Bapak akan menjelaskan tentang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai muslim, taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah paling pertama dan utama. Sebagaimana ayat di atas tadi yang Bapak bacakan. Kalimat perintah untuk taat yang pertama adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Allah ini sifatnya mutlak, ya, tanpa ada keraguan dan tidak ada tawar-menawar dalam segala aspek kehidupan. Jadi di sini mutlak kalau kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Yang kedua yaitu kepada Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ketaatan mutlak sebagaimana ketaatan Allah Subhanahu wa taala ini berarti taat kepada Rasul, berarti taat kepada Allah. Demikian juga sebaliknya, tidak taat kepada Rasul berarti tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat di atas jelas bahwa perintah kepada Rasul adalah wajib. Hal ini terbukti dari redaksi, yaitu taatilah pada perintah, taat yang kedua taat kepada Rasul. Itu ya anak-anak ya. Di sini ada hadis yaitu An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya menjawab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak-anak menjawabnya sallallahu alaihi wasallam. Ya anak-anak ya. Saya ulangi. An Abi Hurairah radhiyallahu anna sallallahu alaihi wasallam anna qala man ata'ani faqad ata'a wa hawa man asabi faqad asallah. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, barang siapa mentaatiku, sungguh dia telah mentaati Allah. Barang siapa bermaksiat kepadaku, maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Di sini kita diperintahkan untuk sholat, bayar zakat, atau sebaliknya itu kita harus laksanakan, kita harus taat. Maka itu tadi perintah kita kan. Jadi perintah segala macam yang diberikan kepada kita itu. Dan di sini kita harus taati, kita harus jalankan. Itu sebagian daripada kita menjalankan taat tadi kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Nah, yang ketiga kepada ulil amri ya, atau pemerintah. Ketaatan yang ketiga adalah perintah taat kepada pemimpin. Hanya saja di sini ketaatan kepada pemimpin ini tidaklah mutlak. Ya, nah ya, tidak mutlak di sini. Tapi mempunyai syarat, yaitu selama pemimpin tersebut berpegang teguh kepada kitab Allah dan Rasulnya. Kalau misalkan kita nih ya, memiliki sekarang pemerintah, itu tidak berlandaskan dengan berpegang teguh dengan kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan sunnah-sunnahnya, atau kebijakan-kebijakannya itu yang menyimpang, maka di sini menurut Profesor Muhammad Quraisy Shihab, pada kata ulil amri dalam ayat di atas dilalui kata taatilah. Ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada ulil amri tidak berdiri sendiri, tapi berkaitan atau bersyarat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu apabila perintah ulil amri ini, pemerintah ini itu bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka kita tidak dibenarkan untuk mentaatinya. Ya, kalau misalkan peraturan pemerintah itu yang
bertentangan, itu kita tidak dibenarkan untuk mentaatinya. Begitu anak-anak ya. Nah, di sini taat ini kita itu intinya kalau taat ya, intinya kita sebagai umat Islam itu harus taat kepada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi namanya kita menjalankan sholat atau perintah yang diperintahkan oleh Allah, intinya yang semua yang diperintahkan oleh Allah itu wajib kita taat. Apabila kita langgar, maka kita akan dosa. Itu ya anak ya. Yang kedua itu ikhlas. Tahu di sini itu apa? Ikhlas. Bapak akan menanya kepada saudara anak Lukman. Ikhlas. Ikhlas itu kurang tahu Pak. Coba boleh Bapak jelasin nggak? Ikhlas secara bahasa bermakna bersih dari kotoran. Ya. Sedangkan secara istilah ikhlas berarti niat mengharap ridho. Kita itu mengharap ridho Allah semata-mata dalam beramal sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah dalam kehidupan semua aspek. Jadi ketika kita menolong teman yang sedang membutuhkan, kita itu tidak mengharap apapun, Tidak mengharap imbalan. Karena apa? Kita ikhlas untuk menolong tadi ibaratnya kita karena ibadah kan, karena semua itu tidak tidak semua yang kita kerjakan itu ada imbalannya, tidak karena mengharap supaya kita bisa mengharapkan siapa tahu dia dikasih duit. Tidak, namanya ikhlas itu semata-mata beramal sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah. Karenanya ia memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam setiap amalan, baik amalan hati, lisan maupun badan. Tadi kan misalkan kita berbicara baik atau kita ingin menolong sesama kan, badan tadi. Mengapa demikian? Betapa tidak, ternyata nilai setiap amalan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala tergantung pada keikhlasan dia dalam berniat. Tergantung niat kita tadi. Kalau misalkan kita nih mau menolong orang, kalau kita niatnya untuk ikhlas, itu tidak mengharapkan apapun. Karena kita semata-mata hanya untuk Allah. Tetapi kalau niatnya kita menolong itu untuk untuk siapa tahu dia memberi uang atau apa, itu namanya bukan ikhlas ya. Artinya menjaga niat yang ikhlas semata-mata karena Allah dalam menjalankan segala amalan merupakan syarat utama diterimanya amalan tersebut. Oleh karena itu kita harus mendahului dengan niat yang ikhlas dalam menjalankan amalan sebagaimana perintahnya. Di sini Al-Quran surat Al-An'am. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini sering kita ucap ketika kita sholat ya namanya. Katakanlah, sesungguhnya sholat ibadah hidup. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Nah, di sini karena apa tadi? Sholat kita, ibadah kita, dan hidup kita mati Allah. Sekian ya Nana ya. Ya Pak. Kita harus ikhlas ketika keadaan semakin banyak ada kejahatan, fitnah, dan lain-lain. Karena apa anak-anak? Belajar untuk mengikhlaskan itu sangat susah anak-anak. Itu memang sangat tidak gampang dan mudah. Belajar untuk mengikhlaskan itu tidak gampang dan tidak mudah. Tetapi hasilnya justru jauh lebih baik, lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Coba
coba sendiri lah. Kalau misalkan kita putus, punya pacar atau putus, udah kita ikhlasin aja. Yang bukan punya kita itu kan, Iya kita pak. ikhlasin aja. Kita tahu kita lebih mendapatkan yang lebih baik, yang mendapatkan yang lebih lebih cocok untuk kita, ya kan. Misalkan kalau misalkan apa itu ya, intinya ikhlas aja udah, tidak mengharapkan untuk apapun. Karena apa? Namanya kita ini makhluk kan, makhluk itu ciptaan Allah, itu tempat salah dan dosa segala macam. Maka kalau kita ikhlas, ya udah, kita ini yang diberi hidup ini dari Allah, kita ini yang yang makhluk, iyalah, mau apapun udah harus ya ikhlasin aja udah. Karena apa? Ikhlas itu ya tingkatannya memang susah. Gimana kalau kita bisa jalani, hasilnya lebih baik dari apa yang kita bayangkan. Gitu anak ya. Di sini yang ketiga yaitu khauf. Khauf yaitu diantara akhlak yang mulia, menghiasi seorang mukmin adalah khauf. Ya, khauf di sini dalam bahasa Arab berarti takut, resah, khawatir, dan cemas. Kita takut ketika kita mau berbuat dosa, itu kita takut. Karena apa? Ketika kita berbuat dosa itu pasti kita sudah pasti dosa, ya kan? Kita khawatir ketika kita misalkan memiliki teman, dia misalkan pergi kemana-kemana, apalagi kita tidak tahu, itu kita khawatir. Karena apa? Kita tidak ingin sama teman kita itu terjadi apa-apa, khawatir kita cemas bahwa kita ke depan cemas ketika kita tidak mengapa-apa gitu, kita tidak bermanfaat untuk sesama manusia gitu, kita harus cemas itu ya. Nah, jadi kita hidup itu harus lebih bermanfaat, lebih berguna kepada banyak orang. Jika didefinisikan secara lebih penting, khauf berarti perasaan gelisah atau cemas pada suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Menurut dalam istilah sebagaimana diuraikan dalam khauf adalah suatu sikap mental yang merasa takut kepada Allah karena mental takut karena kurang sempurna pengabdiannya, takut atau khawatir kalau Allah tidak senang padanya dan akan menghukumnya karena apa yang telah ia lakukan. Itu sebagai dari akhlak ini anak-anak. Kita takut kalau kita berbuat dosa, misalnya kita tidak menjalankan sholat, itu takut, kita harus takut. Karena apa? Ketika kita takut bahwa kalau sholat itu sudah menjadi kebutuhan, maka itu wajib hukumnya ya, tidak bisa ditinggalkan kepada kehidupan kita, menjadi kebutuhan gitu. Karena apa? Kalau kita meninggalkan sholat, itu kita dosa ya, karena ada sifat khauf dalam diri kita itu. Sifat khauf ini muncul ketika disebabkan oleh seseorang yang telah benar akidahnya, berakidah yang meyakini kebenaran Allah dan mengenalnya secara melalui sifat-sifatnya. Di antaranya adalah yang maha wujud, maha melihat nih ya. Allah itu maha melihat, maha tahu, maha wujud, ada maha melihat nih. Kalau misalkan kita berbuat aneh, Allah itu maha melihat, berarti bahaya kan, dilihatin terus. Maha tahu, kita bohong apa masalah, tahu. Maha mendengar, kita berbicara aneh-aneh, mendengar dan lain sebagainya. Di sini contoh khauf itu harus menerima sebagai balasan jika seorang hamba berdosa kepada Allah, maka terimalah khauf dari Allah. Ya. Di sini ada yang udah paham anak-anak? Udah pak. Lanjut ya anak-anak ya.
taubat. Pasti anak-anak sekarang tahulah apa yang namanya taubat itu apa. Tahu Pak, Iya, saudara siapa ya? Apa itu? meninggalkan sifat-sifat yang berdosa Pak, atau hijrah. Oke, baik. Benar sekali. Taubat secara bahasa berarti kembali. Secara istilah, taubat berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang sangat kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Gitu ya, Nak, ya. Ya. Ya Pak. Ya memang sebagai manusia itu kita penuh dengan dosa-dosa. Jadi alangkah baiknya kita itu tobat, meninggalkan semua yang dianggap dosa itu kita tinggalkan. Karena apa? Ya hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Begitu. Sebagai manusia biasa, bukan malaikat ataupun nabi yang memiliki sifat maskum, terjaga dari perbuatan dosa. Manusia ini tempat salahnya, dosa, salah segala macam memang ada di kita itu anak-anak. Maka dari itu kita harus tobat supaya apa? Supaya kita itu kedepannya lebih baik, lebih tahu, lebih menuju ke jalan yang benar. Dalam hadis disebutkan Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu nabi adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabu. Yang artinya dari Anas dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua Bani Adam pernah melakukan kesalahan. Kita ini Nabi Adam semuanya pasti pernah melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang segera bertaubat. Kita merasa bahwa diri kita itu banyak dosa, banyak salah, banyak kekeliruan dan segala macam. Maka dari itu ketika kita udah menyadarinya, wajib kita ingin bertaubat supaya apa? Supaya kedepannya menjadi lebih pribadi yang lebih baik. Gitu ya Nana ya. Ya Pak. Sini Al-Quran surah An-Nisa ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'u wa man yusyrik billahi faqad iftara imanan 'azima. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka semuanya ia berbuat dosa yang besar. Itu ya anak-anak ya. Ya. Oke. Sini taubat menyangkut dosa, misalkan meninggalkan tadi ya, meninggalkan perilaku dosa tadi, menyesali. Kita itu harus menyesal. Kita itu pernah berbuat dosa, itu kita harus menyesal perbuatan maksiat kita yang telah dilakukan, berniat tidak melakukannya lagi selama-lamanya. Kita itu harus niat kalau ingin tobat, kita itu tidak mau mengulangi kesalahan dosa-dosa kita yang lalu itu tidak kita lakukan. Taubat menyangkut dosa terhadap Allah. Nah, taubat menyangkut dosa terhadap sesama manusia yaitu meninggalkan perilaku dosa itu, menyesali tadi kan. Nah, sama aja. Nah, yaitu nih ya. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat
yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mencucikan diri. Oke anak-anak, di sini apa namanya? Tadi kan contohnya sudah yang taubat jika kita berdosa pada orang tua kita, maka kita harus tobat kepada orang tua dan minta maaf gitu ya anak ya. Ya Pak. Itu. Oke anak-anak, apa namanya, apabila ada yang bertanya dipersilakan anak-anak. Cukup Pak, udah jelas Pak. Cukup. Iya Pak. Sudah paham ya anak-anak ya? Pak. Kalau misalkan yang apa namanya, contoh-contoh apa namanya, yang tobat, yang taat tadi itu udah tahu semua ya? Iya Pak, Ya. udah Pak. Bila udah paham semua, maka dari itu saya akan memberi tugas kepada kalian untuk pertemuan apa namanya, pertemuan minggu depan, yaitu untuk merangkum dan apa namanya, ini di buku ini kan di halaman apa namanya, halaman 44 ini kan ada soal ya namanya. Ini kalian kerjakan besok, dikumpulin ya anak ya. Ya, Ini Pak. ada pilihan ganda dan esai, boleh kalian kerjakan. Oke, ditunggu ya. Boleh lihat internet, boleh lihat apa namanya Google segala macam, boleh tuh. Jadi apa tadi kesimpulannya dari taat, dari apa namanya, dari ikhlas, dari khauf, dari tobat tadi, ada yang bisa nyimpulin? Dari yang taat dulu, apa itu taat tadi? Taat itu tadi mematuhi perintahnya Pak. Iya, bagus. Kalau ikhlas tadi apa, saudara PI? Ikhlas tadi mensucikan. Kita ikhlas dalam keadaan apapun, misalkan kita apa namanya, apa yang tadi kan, misalkan putus sama pacar, Iya. kita harus ikhlas saja, siapa tahu dapet nanti kan yang lebih bagus. Mensucikan diri tanpa menerima imbalan. Kalau khauf tadi, Kalau khauf itu rasa takut Pak. Ya, Rasa sifat takut untuk kita melakukan ketika kita cemas. ingin membuat dosa, kita Iya. takut, Ya. cemas kita kan, Iya. apa itu dosa. Kalau taubat tadi, Kalau tobat tadi kembali ke jalan yang benar Pak, Iya. dengan meninggalkan hal-hal berdosa. Alhamdulillah anak-anak sudah paham semua ya anak-anak ya. Ya, Pak. Semoga pelajaran kali ini bermanfaat, bisa berguna untuk kedepannya anak-anak. Oke anak-anak, alhamdulillah kita sudah sampai di akhir pembelajaran kita. Oke, kita tutup bersama-sama dengan membacakan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, Bapak tutup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.